kabar mams semua? Semoga kita semua sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya mams. Amin. Hari ini aku mau mulai dengan masak buat makan malam. Aku mau nyediain nasi dulu. Soalnya nasi udah habis buat tadi makan siang tuh udah ludes. Jadi aku mau masak lagi untuk makan malam dan untuk sarapan besok. Jadi cuci dulu nih berasnya. Ini aku tuh pakai beras yang nggak biasa aku pakai ya. Jadi bukan beras yang sehari-hari aku pakai. Karena kemarin habis mudik waktu lebaran aku tuh dapat beras dari kampung waktu mudik. Jadi berasnya agak kotor gitu loh. Jadi dicucinya memang harus benar-benar bersih. Alhamdulillah masak beras selesai. Kalau beras udah naik tuh kayaknya udah tenang hati gitu. Karena kalau misalnya udah jam makan tuh walaupun belum masak, setidaknya goreng-goreng telur yang gampang juga udah bisa makan. Yang penting ada nasinya ya mams. Nah ini tuh aku mau rendam ayam dulu. Ini filet paha. Aku baru ambil dari freezer, dari kulkas. Jadi aku mau rendam air supaya nggak nempel lagi, nggak ngebeku lagi ya mams ya. Baru nanti aku olah. Oke. Sebelum aku mulai masak buat makan malam di rumah, ini aku mau nyiapin dulu makanan cemilan buat anak aku, Dede yang paling kecil. Dia tuh pengen aku masakin kayak makaroni gitu deh. Apa ya? Spaghetti ya. Pengen buatin yang simpel-simpel aja, yang gampang-gampang aja. Setidaknya cemilan dia juga tuh nutrisinya cukup bagus lah gitu mams. Sambil aku nunggu ayamnya lembek ya buat aku olah. Ini tuh spagettinya udah lembut ya tadi ya, udah cukup lah, maksudnya udah medium gitu. Aku angkat, aku tirisin. Nah sekarang aku mau olah buat bumbu-bumbunya, buat sausnya. Aku pakai margarin ya mams ya. Soalnya kalau buat anak-anak aku rasa lemak margarin lebih bagus daripada lemak minyak sawit ya mams ya. Lebih sehat juga kayaknya ya untuk anak kecil soalnya ya. Jadi aku pakein margarin. Terus ini aku pakai bawang putih supaya lebih ada rasa gurihnya aja gitu dan lebih wangi. Jadi aku potong kecil-kecil banget, aku iris kecil-kecil, halusin. Terus baru aku tumis deh si bawang putihnya biar ada sensasi rasa gerinjil-gerinjilnya aja dan enak gitu loh rasanya kalau bawang putih ditumis gitu. Rasaku ya mams ya, tapi itu selera ya mams ya. Semoga ini bisa jadi rekomendasi buat cemilan anak-anak kita di rumah yang gampang dan sehat lah ya mams, dibanding harus kita kasih kayak coklat-coklatan, permen atau ciki yang MSG gitu sih. Kayaknya lebih baik kita kasih cemilan yang seperti ini ya mams. Kalau udah agak-agak kering bawang putihnya, kita masukin deh tahunya. Sebenarnya nih opsional ya tahunya, bisa ditaruh sebenarnya kayak daging cincang, mau cincang ayam, cincang sapi, atau mau udang yang dicincang kecil-kecil, atau mau pakai telur, tuh sebenarnya opsional. Cuma karena anak aku sukanya tahu, ya udah aku pakein tahu aja. Nah kalau udah agak-agak numisnya udah agak-agak tahunya nggak terlalu lembek tuh, kasih susu full cream gitu loh mams, yang tanpa rasa ya, full cream gitu. Terus aku kasih kaldu sedikit aja buat rasa-rasanya ya, biar agak gurih gitu. Jadi full lemak gitu loh mams. Supaya nambah berat badan juga ya, harapan ibu-ibu ya biasanya. Terus aku pakein parsley ya mams, buat lebih wanginya. Nanti kalau udah aduk-aduk sebentar, udah deh tinggal masukin pastanya. Gampang banget sebenarnya mams. Jadi ini tuh bisa dipakein keju juga ya mams ya, keju melt gitu deh.
biar lebih kental si kuah sausnya itu biar lebih kental bisa pakai keju. Karena aku pakein keju, tapi kali ini aku lagi nggak pakein keju sih, cuma pakein susu aja. Karena aku nggak pengen yang sausnya terlalu banyak, jadi pengen kayak agak semi kering gitu loh mams. Kita aduk-aduk sampai kecampur rata semua ke pastanya ya mams ya. Terus tunggu sebentar aja biar ngeresap sedikit ke pastanya. Jadi kayak gini nih mams. Parsleynya bisa ditambah lagi sih kalau mau agak lebih banyak ya. Kalau aku sih nggak mau lebih banyak karena anak aku tuh kurang suka yang daun-daun seperti itu ya mams ya. Alhamdulillah udah selesai, udah bisa buat cemilan anak aku sambil aku masak nih, bisa ngemil gitu daripada makanin permen ya mams. Oke, beres. Sekarang nih aku mau lanjut buat masak buat makan malam ya mams. Menu hari ini tuh aku nggak pakai cabai-cabean ya, jadi semua menu masakannya nggak pedas. Aku mau masak bakwan jagung sama ayam saus mentega. Ayamnya aku pakai tadi ya filet paha ya mams ya. Karena rasaku kalau filet paha tuh lebih juicy aja gitu rasanya dibanding dada ya. Walaupun katanya kan emang lebih sehat dada ayam ya, karena nggak ada lemak-lemak yang jahat gitu loh. Tapi ya aku sukanya justru yang lebih berlemak gitu loh mams. Nah aku cuci bersih dulu semua bahan sayurannya untuk bakwan jagungnya. Terus aku potongin daun bawang. Kalau mams yang lain kalau masak bakwan jagung tuh pakai daun bawang nggak sih mams? Atau beda-beda kali ya resep ibu-ibu rumah tangga tuh ya. Walaupun judulnya sama ya mams ya. Ini aku pakein wortel, jagung udah pasti ya mams ya, daun bawang sama kalau aku tuh sukanya dipakein ini loh mams, bawang merah. Atau kenapa? Karena satu rumah ini juga suka bawang-bawangannya yang gede-gedenya gitu, kayak suami aku, anak pertama aku tuh suka banget bawang-bawangan. Jadi ya kami pakein bawang merah ya mams ya. Aku nggak iris tipis-tipis bawang merahnya, jadi cuma iris biasa aja. Di sini buat bakwan jagung aku pakein bumbu praktis yang udah sasetan gitu loh, bumbu bala-bala kalau nggak salah ya namanya, bumbu bala-bala. Aku pakein itu bumbunya. Boleh kalau misalnya ngerasa yang suka asin-asin atau suka lebih gurih, bisa tambahin kaldu lagi sih atau garam sedikit ya. Kalau aku sih enggak sih mams ya, udah cukup kayaknya. Kurang lebih teksturnya kayak gini ya mams ya kalau buat aku. Ini aku pakein air dingin loh mam untuk airnya. Nah aku cetaknya seperti ini sih, beda-beda. Biasanya ada yang mau pipih yang biar kriuk-kriuk itu lebih crunchy gitu. Kalau aku pengen ada sedikit isi-isiannya gitu loh, jadi pengen tetap kerasa tekstur jagungnya gitu loh. Jadi nggak pengen yang kering banget kalau aku tuh. Karena kan yang makan ini anak yang kecil aku juga makan. Jadi kalau terlalu keras tuh kadang namanya anak-anak kurang suka ya. Jadi aku bikinnya agak lebih berisi ya bakwan jagungnya. Tapi itu selera ya mams ya. Ini aku tirisin satu persatu, udah mulai pada mateng nih. Rasanya udah pengen dicemilin aja gitu mams, tapi nanti jadinya habis, belum disajin udah habis ya. Siapa di sini yang sambil masak suka sambil ngemil-ngemil gitu loh mams? Kalau anak aku yang kecil tuh dia tuh suka banget sayur-sayuran kayak wortel, tomat yang seperti itu ya. Tapi kalau kayak sayur-sayuran hijau tuh kayak daun bawang atau pakcoy kayak gitu atau kangkung kayak gitu dia kurang suka ya. Apa semua anak-anak kayak gitu ya, rasanya kayak nyangkut gitu loh mams. Makanya dia suka banget bala-bala, bakwan jagung tuh anak aku yang kecil tuh suka gitu. Ini aku potong-potongin dulu ayamnya. Alhamdulillah udah nggak keras lagi, jadi aku potong-potongin. Biasanya kalau motong-motongin ayam tuh pakai gunting daging gitu loh mams. Soalnya kalau pakai pisau tuh kayaknya lebih lama gitu loh. Jadi enaknya pakai gunting langsung potong acak aja, karena kan ini nanti juga mau ditumis gitu ya. Biar lebih cepat aja.
Tuh kan ngeliat dagingnya aja, kalau fillet paha tuh kayak enak gitu walaupun belum diolah. Tapi kalau dada tuh aku kurang suka ya kalau daging yang berserat-serat gitu loh, apa yang ya gitulah berserat kayak gitu aku kurang suka sih mams. Ini aku pakai bawang putih kurang lebih tadi berapa siung gitu ya. Ya disesuaikan aja ya mams ya. Aku pakai bawang putih itu dicacah halus ya mams ya, sampai halus. Biar gerindilannya nggak terlalu besar-besar gitu loh. Soalnya ini kita campurin ke dalam ayamnya, terus kita aduk-aduk si bawang putih sama potongan ayam fillet paha tadi ya mams ya. Kalau udah tirisin dulu, tunggu sampai sekitar kurang lebih 15 menit. Terus ini aku potongin dulu bawang bombaynya. Sambil nunggu 15 menit itu kita beresin lagi si bakwan jagung ini ya mams ya. Karena ini aku sambil nyambil gitu loh mams, supaya bisa selesai semua bersamaan gitu loh. Jadi pekerjaanku bisa selesai. Alhamdulillah udah beres nih bakwan jagungnya. Dadah, begini mams hasilnya. Ini enak banget loh mams, boleh dicoba ya. Di sini aku mau tumis dulu margarinnya. Kita pakai margarin kurang lebih 3 sendok makan ya mams ya. Tapi gimana jumlah ayamnya? Kalau ini aku ayamnya pakai 500 gram ya fillet paha. Margarinnya pakai 3 sendok makan. Baru kita tumis deh tuh semua ayam sama bawang putih yang tadi yang udah kita marinasi dulu ya. Oh iya mams, jangan lupa marinasinya selain pakai bawang putih yang dipotong halus-halus itu dipakein garam ya mams, sesuai selera juga. Setelah udah agak matang ayamnya, kita masukin bawang bombay yang tadi udah kita iris-iris. Terus masukin juga saus tomat 2 sendok makan. Saus tomatnya bebas ya, merek apa aja ya mams ya. Setelah itu kita masukin juga kecap Inggris. Itu pun bebas mereknya, 2 sendok makan kecap Inggris. Karena ayam saus mentega itu identik dengan wangi kecap Inggris ya mams ya. Setelah itu kita masukin kecap manis 2 sendok makan juga ya mams ya. Kemudian yang terakhir itu masukin saus tiram 2 sendok makan. Mereknya juga bebas ya mams, gimana yang ada di rumah aja. Kalau udah semuanya bumbunya udah ditaruh, kita aduk sampai semua rata. Bagi yang suka lebih gurih itu boleh ditambahin sama kaldu ya. Kalau asinnya tadi kan udah dari marinasi yang garam sama bawang putih sih mams. Kalau di sini ya aku pakein lagi kaldu ayam, walaupun nggak banyak ya, tapi itu sesuai selera masing-masing ya mams ya. Soalnya aku lebih suka yang lebih gurih, suami aku tuh suka yang lebih asin-asin gitu, tapi ini nggak keasinan sih gitu. Tapi itu sesuai selera ya mams ya, opsional sih kalau kaldu ayamnya. Kita aduk terus sampai kecampur semua, terus udah kelihatan bener-bener matang ayamnya kan, jadi lebih menciut ya kalau udah lebih matang. Baru kita angkat deh ayamnya. Kenapa harus diaduk-aduk? Supaya nggak lengket ya mams ya di wajannya ya mams ya. Jadi harus kita aduk terus, dicampur terus gitu. Dan hasilnya seperti ini ya mams, masya Allah. Ini enak banget loh, benar untuk anak-anak yang punya anak-anak itu ya. Ini tuh jadi menu favorit banget karena anak aku tuh nyemilinnya luar biasa. Dia cemilin ayam-ayamnya aja gitu. Semoga bisa jadi rekomendasi menu buat di rumah ya mams. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.